Oke, sip. Jadi eh, kami melaksanakan sharing pada sore hari ini bukannya kita itu paling tahu tidak, tapi kita hanya ingin eh, melihat kerjaan dari teman-teman, apakah yang kami kerjakan ini benar, apakah pekerjaan yang teman-teman kerjaan benar. Nah, harapannya di forum yang kita bangun di WhatsApp Group itu ada manfaatnya, tidak hanya untuk guyon aja, tapi kita ada arah untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan Dupa. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada sedikit paparan dari saya, kemudian ada Mas Chandra, kemudian ada Mas Wawan, masing-masing 10 menit. Setelah itu kita bisa diskusi, ya, itu ya. Jadi, jadi bukannya kita yang paling tahu, tapi di kesempatan sore hari ini kita bisa saling mengcrosscheck pekerjaan kita supaya nanti di pengajuan angka kredit dari Jawa Timur bisa diterima semua Pak, gitu. Itu loh, data Bapak center. Ibu sekalian, Itu perlu kami informasikan bahwa kemarin aku kita mau itu nggak data seluler. sudah Oh, bentar data ya, mau kah orang? bentar. Pak Chandra saya jadikan co-host ya Pak, nanti supaya bisa meminitkan yang bocor-bocor. Oke. Ya. Jadi kemarin di pertemuan dengan kementerian itu ada file yang kami share di grup, yakni bahan paparan. Nah, ini ada sekitar 6 file. Jadi 6 file itu sebenarnya yang paling penting, sebenarnya ya penting semua, cuman yang perlu ketahui teman-teman adalah rekan-rekan adalah surat keputusan menteri ini. Surat keputusan menteri ini adalah SK yang dibuat Kementerian Pariwisata untuk bagaimana cara mengerjakan si SKP itu, gitu. Apakah ini terlihat ya? Nggak terlihat ya? Nah, nah, di sini tuh ada bagaimana tata cara mengerjakan Dupa. Itu kita lompat lagi di file paparan tadi juga ada beberapa data mengenai eh, paparan dari Bu siapa Mas yang dari Bu Ayu ya? Bu Eka. Bu Eka itu yang judulnya Bimtek Teknis Pengajuan Dupa. Nah, ini kalau dibuka gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah ini. Jadi untuk pengusulan Dupa itu ada surat usulan, kemudian ada SPMK. SPMK itu ada kepanjangannya, cuma saya lupa. Nanti Mas Ahan bisa bantu. Ada SPMK untuk pengelolaan, pengembangan, sama profesi dan penunjang. Kemudian ada bukti dukung output. Bukti dukung ini adalah bukti-bukti dari pekerjaan dari unsur utama pengembangan, profesi, sama penunjang. Pengembangan itu segala hal pekerjaan yang kita laksanakan di tahun 2022. Pengembangan profesi itu barangkali Bapak Ibu sekolah S2, terus kemudian menulis makalah dan sebagainya itu masuk di profesi, dan penunjang itu adalah eh, barangkali Bapak Ibu sebagai pembicara, itu masuk di unsur penunjang. Kemudian formulir dan lampiran SKP dan sebagainya. Nah, untuk deadline dari pengisian Dupa itu adalah tanggal 12 Juni. 12 Juni. 22 Mei sampai 12 Juni. Kemudian dari kementerian nanti akan mengolah dari 12 sampai 19 Juni dan ini sebagainya. Ini sudah kami share ke Bapak Ibu sekalian pada saat awal-awal grup itu dibentuk. Nah, cara pengerjaannya sekarang yang penting kan ini. Kita juga baru belajar. Eh, kita langsung aja di file saya barangkali ya benar.
Mas Wawan nanti bisa dibantu. Form yang harus diisi. Nah, ini ada 4 file. Pertama yang diisi adalah SPMK pengelolaan dan pengembangan, kemudian SPMK pengembangan profesi, dan SPMK JF Adiatama unsur penunjang. Gitu. Yang tadi saya sampaikan SPMK tadi, yang ini pekerjaan kita. Jadi kita coba buka. Izin. Cara mengisinya mungkin ya biasa, di atas itu isinya mengenai biodata, biodata dari kita, dari atasan kita pada tahun 2022. Barangkali kalau pejabatnya berubah yang tahun ini, jadi yang tahun kemarin gitu. Kalau saya Busari gitu. Terus kemudian, nah ini sebenarnya ada A, B, C, D, F, G, H. Nah, ini saya ambil yang F aja karena saya kan tentang pengelolaan pemasaran. Pengelolaan pemasaran itu kalau di file yang keputusan menteri itu ada banyak. Ada yang menyusun usulan pertama nih. Kalau saya ambil pekerjaan tentang menyusun usulan rencana kerja atau KAK bidang pemasaran. Ini dari mulai Januari sampai kegiatan terakhir ya ini penyusunan kalender wisata. Nah ini dua sebenarnya ada di atas karena baru ketemu, saya taruh di bawah. Jadi urut biasanya Bapak Ibu, urut dari bulan Januari sampai bulan Desember itu ngapain aja, minimal KAK itu kan ada, entah itu 3 lembar, 4 lembar, nah itu tetap eh, bisa dimasukkan ya gitu. Nah caranya mengisi, pertama diisi mengenai uraian pekerjaannya, menyusun usulan rencana kerja KAK bidang pemasaran. Nah barangkali kalau Ibu dari industri ya industri dan lain sebagainya kayak gitu. Tanggal, kalau KAK itu kan biasanya ngisinya kan awal tahun, ya, dibuat aja tanggal 1 Januari 2022 semua. Kemudian satuan hasil dari hasil penyusunan usulan ini kan bentuknya adalah dokumen ya gitu. Dokumen apa? Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja kegiatan Pemtrip Jelajah Nusa. Nah, ini seharusnya sama Jelajah Nusa. Jelajah Nusa Kepulauan Madura. Nah, ini diusahakan anunya sama. Eh, judul dan judulnya sini sebelah kiri ini dengan sebelah kiri ini dengan sebelah kanan ini sama. Familization trip di Merupetiri, KAK ya, masih bicara KAK. Di sini juga dokumen hasil penyusunan familization trip ke Merupetiri. Oke. Terus kemudian selanjutnya di poin pekerjaan 2 yakni mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran pariwisata dan aircraft. Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran pada kegiatan Bursa Pariwisata tahun 2022. Nah, ini kan sebenarnya pekerjaannya banyak. Nah, ini pinter-pinternya kita untuk membreakdown di eh, hasil pekerjaannya. Kalau saya ambil 7 jenis. Jadi dokumen hasil identifikasi bahan penyusunan strategi peserta dan produk ditawarkan pada kegiatan pariwisata 7 jenis. Nah, nanti yang ditampilkan itu 7, 7 dokumen. Ya, gitu. Selanjutnya, contoh. Nah, ini mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran pariwisata pada platform virtual 360 di isjava.travel. Nah, itu sebenarnya di kegiatan pengambilan foto panorama 360 ini ada banyak objek wisata yang sudah dipublikasikan, tapi nanti bisa diolah. Kira-kira patote sing dilapor nih berapa sih? Kalau saya laporkan 11 titik, jadi nanti dari 11 titik itu apa saja dilaporkan di situs Bromo Tengger Semeru. Dari Bromo Tengger Semeru itu sebenarnya kalau dipecah lagi ada Seruni Point, Bukit Teletabis, Lautan Pasir, dan sebagainya. Itu.
Kemudian pekerjaan ketiga, melakukan kajian bahan konten pemasaran. Nah, ini karena memang fokus pekerjaan saya ini sebenarnya ini konten pemasaran di promosi. Ya sudah, dalam 1 tahun itu ada berapa saya laporkan ya gitu. Hukum gue bener. Jadi mulai dari bulan Januari ada wellness tourism, Februari ada ecotourism, terus kemudian Mei ada eco adventure, Juni ada Ijen, dan lain sebagainya. Nah, nanti bentuk laporannya adalah laporan hasil kajian bahan konten video wellness tourism. Nah, nanti bentuknya seperti apa setelah ini kami informasikan. Nah, ini yang kemarin kami tanyakan kalau Instagram seperti apa kan. Instagram kan banyak Bapak Ibu. 1 bulan itu bisa sampai 15, 20 lah. Kalau informasi dari pembimbing kemarin di meja kami, kalau seumpama di bulan Januari itu ada 3, ya itu bisa dilaporkan 3 jenis. Yang penting isinya berbeda, gitu. Kemudian kalau di bulan Desember ada 12, ya dilaporkan 12. Gitu. Ya Alhamdulillah ini yang menopang angka kredit ya ada di sini. Gitu. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu ada 90 postingan, ya tak laporkan 90, arahan Pak Wawan seperti itu, ya tak tulis. Sebenarnya di sini aja udah selesai. Tapi ya kita nggak patut lah kayak gitu terus nggak laporkan yang lain. Akhirnya di kegiatan 5 saya ambil kegiatan melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran pada penyusunan laporan kegiatan. Nah, jadi kan kalau yang di nomor 1 tadi ada KAK mengenai family session eh, fan trip kayak gitu ya. Nah, di sini nanti bisa dilambaikan laporannya. Mungkin kayak gitu. Tapi barangkali nanti ada teman-teman yang ada yang, oh mas itu salah ya, nggak apa-apa, tak bener nih ya gitu. Ada kegiatan virtual tour di Tumpak Sewu Lumajang. Nah, itu nanti bentuk laporannya, laporan analisis bahan hasil Idenweb Parekraf kegiatan virtual tour Tumpak Sewu. Nah, seperti itu sampai terakhir. Terus bentuk laporannya, kalau saya buat demikian. Nah, jadi nah ini default pekerjaan 2022 ini ada 3. Jadi ada bukti SPMK pengelolaan dan pengembangan, ada bukti SPMK pengembangan profesi, ada bukti SPMK penunjangan tugas, bukti SPMK pengelolaan dan pengembangan. Nah, di sini ada 5 folder. 5 folder ini isinya adalah 5 dari pekerjaan yang saya ambil di uraian tugas selama 2022 itu. Menyusun KAK tadi, strategi pemasaran, kajian bahan konten. Ini tak ambil 2, ada yang video, ada yang Instagram. Kemudian bahan analisis. Nah, ini di dalam sini nanti ada file lagi, file bukti 1 sampai 15. Begitu terus kemudian strategi pemasaran. Nah, ini nanti ada bursa, ada direct promotion. Nah, ini dilaporkan sesuai dengan supaya kemarin arahan dari pembimbing itu kalau bisa ya rapi gitu. Jadi si penilai angka kredit itu tahu, oh sing dilaporin nomor itu tentang apa? Kajian bahan konten jelas usaha. Nah, kayak gitu. Paling tidak yang dilaporkan itu sama. Kecuali kalau yang Instagram ini saya buat gelondongan karena ya 1 tahun 90 postingan cukup cukup banyak. Jadi eh, lumayan kalau dibuat satu-satu juga apa menguras tenaga dan waktu kayak gitu. Kalau analitiknya sebenarnya kalau di Instagram Meta itu sudah ada aplikasinya, kita tinggal narik informasi aja, dia udah otomatis membuat seperti ini. Kayak gitu. Intinya kita mengetahui password sama akunnya Instagram dinas. Nah, itu nanti dimasukkan Facebook, di Facebook. Jadi kalau Facebook sama Instagram kan sekarang sudah gaduh jadi satu. Jadi itu lebih enak. Nah, itu nanti di download aja bentuknya Excel. Mungkin kurang rapi lah, nanti tinggal dirapikan ya gitu. Maret ada Krisnayana, Blitar, tak laporkan nanti akunnya apa, deskripsinya di ini sudah otomatis, publish time-nya sudah otomatis, linknya sudah otomatis. Ini kalau diklik nanti ya munculnya ini. Nah, kemarin arahannya untuk menambahkan screenshot gitu. Impresinya berapa, reach-nya berapa, di-share berapa, di likes berapa itu sudah. Nah, ini kayak
seolah-olah kita berjoy tenanan, tapi sebenarnya ya tenanan. Nah, ini sampai bulan Desember, kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Terus kemudian terakhir mengenai eh, apa singkil, nah ini masih bahan konten di sini itu untuk foldernya. Kalau untuk laporan ya ini laporan, jadi dibuat paling tidak rapi gitu supaya nanti penilainya nek delok oh di penak gitu ya wis menak nilainya buku lolos bu gak penting di hati enak gitu Pak Chandra. Gimana? Saya kira dari saya cukup untuk pengerjaan penilaian angka kredit seperti itu. Selanjutnya kami persilakan Pak Chandra 10 menit, nanti Mas Wawan 10 menit, habis itu kita tanya jawab. Matur suwun, monggo Pak. Terima kasih Pak Satria. Kalau dari saya mungkin pertanyaan yang cukup biasanya mungkin ditemui oleh saya biasanya eh, misalnya kita kalau saya pribadi kan di kegiatan kerjasama. Suaranya hilang Pak Chandra. Enggak gitu. Enggak gitu. Pakai ini. Terima kasih Pak Wawan atas perbaikan sarana penunjang. Jadi biasanya kalau di kami ya, karena kami di kemitraan, jadi yang mungkin yang pertanyaan yang sering ditanyakan adalah eh, kadang-kadang pekerjaan yang dilakukan itu tidak hanya terkait dengan kelembagaan. Misalnya dalam perkembangannya itu ternyata kita melakukan postingan atau mempromosikan eh, contohnya event ya. Kalau di saya kan ada event juga. Jadi kerjasama pengembangan atau promosi kebudayaan dan pariwisata. Otomatis di strategi kami itu juga salah satunya adalah promosi event. Nah, di promosi itu sendiri kalau dilihat dari butir-butir di Adiatama itu kan masuk ke dalam konten pemasaran misalnya. Nah, berarti sebenarnya tidak hanya kita tidak hanya bisa mengakui di butir atau di uraian di kelembagaan, tapi juga bisa mengambil dari uraian di pemasaran. Jadi itu yang mungkin saya lakukan. Memang di SKP di Jawa Timur, di PKD provinsi itu terkadang kita terbatas ya untuk kemudian bisa apa namanya melaporkan seperti itu. Namun di Adiatama ini saya lihat kita bisa kemudian mengakui harapannya seperti itu ya. Kita bisa mengakui pekerjaan yang kita lakukan memang yang notabene itu di luar tusi kita misalnya di tusi di mana di Sukor ya. Mungkin itu sih secara contoh prinsip eh, di saya kerjasama kepariwisataan. Jadi saya melakukan pendokumentasian naskah seperti itu ya. Jadi saya laporkan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan penandatanganan naskah. Kebetulan di Sulbar Jatim pada tahun lalu ya 2022 itu ada sekitar eh, lebih dari sekitar 10 naskah ya. 10 naskah dan kami dalam prosesnya itu ada beberapa ini ya, beberapa langkah misalnya pembahasan kerjasama, lalu kemudian persetujuan naskah itu sendiri dari tim kerjasama provinsi, lalu kemudian penandatanganan naskah. Jadi saya kemudian bisa melakukan apa ya proses itu saya dokumentasikan. Misalnya ada rapat, lalu ada notulen, nah itu yang akan kami dokumentasikan. Saya belum jujur belum membuat pengkategorian seperti Pak Satria tadi ya secara lengkap dan komprehensif. Namun di bayangan saya akan melakukan hal tersebut. Mungkin itu sih yang secara prinsip Siap. dari saya Pak Satria. Oke Pak Chandra, Monggo dilanjut. terima kasih Pak. Sebenarnya masih ada 5 menit Pak. Tapi berhubung menjelang ya kita lanjut ke Pak Wawan. Monggo Mas Wawan.
Terima kasih, Pak Satria. Kalau dari saya, sebenarnya nggak banyak yang bisa disampaikan. Kurang lebih penyusunan dupaknya hampir sama dengan yang tadi disampaikan Pak Satria. Cuman kalau dari saya, di seksi data dan analisa pasar, kebetulan saya ini memilih butir sesuai dengan Menpan RP11. Jadi ada 3 butir. Dan ternyata ketika saya memilih butir kegiatan satu level di atas, saya tuh hanya diakui 80%. Jadi saat ini eh, saya masih menginventarisir secara keseluruhan eh, pekerjaan sudah dilakukan selama setahun, karena alasan saya ketika memilih butir pekerjaan yang media itu karena begitu banyak untuk mencukupi 25K kredit kan begitu banyak berkas yang harus disiapkan terkait karena nilainya kecil-kecil. Makanya ketika itu saya memilih salah satu butir yaitu satu tingkat di atas saya media, dan ternyata ketika dibuatkan dupak itu hanya diakui 80%. Kemudian terkait dengan bukti pekerjaan dokumentasinya itu juga ternyata harus disesuaikan sistematikanya seperti contoh yang sudah diberikan. Kurang lebih seperti itu sih Mas Satria. Terima kasih. Siap. Jadi tetap bisa ngambil tingkatan di atasnya ya Mas. Kalau saya sih tak paskin di Madya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sharing dari kami, sebenarnya dari tata cara pengerjaannya seperti itu. Barangkali ada tambahan dari Mas Ferry atau Mbak Dia, Mas Ansor. Cukup Mas Satria. Siap, Pak Ansor. Terima kasih Pak. Kalau gitu, oke. Kami buka, Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan kepada kami berberapa ya Mas? 9 ya? Bersembilan di sini. Vertikal narasumbernya. Destinasi tengok kafe Pak ya. Oke, monggo Bapak Ibu, kami Destinasi persilakan. semangat. Atau ada yang sharing, barangkali ada yang lebih benar. Izin Mas Awan, Ya, Mas Pak Usni, Satria. monggo Pak. Bapak. Eh, yang pertama mungkin terkait dengan informasi aja. Saya itu diangkat CF-nya per 30 Mei 2022. Artinya kalau ditarik sampai tahun 2022 saya cuma ada waktu 7 bulan. Sudah saya sampaikan ke apa itu yang kemarin mentor kami yang di meja itu diajukan aja nggak apa-apa dupaknya. Cuman persoalannya kemudian kalau saya mengajukan setelah saya inventarisir itu uh, poin-poin yang saya mau ajukan itu kayaknya kok kurang dan masih cukup membingungkan ya. Terutama kalau penyusunan KAK kalau kemudian diambil di awal tahun ini saya juga bingung terus saya ngerjakan apa ini selain KAK. Ini agak repot juga. Yang kedua terkait dengan poin tadi di Pak Satria ada anak mengidentifikasi bahan bahan penyusunan A, B, C, dan seterusnya itu kalau boleh tahu keluarannya apa ya Mas ya? Outputnya apa ya? Kalau laporannya seperti apa? Dan bedanya dengan yang poin penyusunan lain-lainnya itu seperti apa? Mungkin itu dulu Mas. Apa dulu? Ya Pak. Cek kru nggak? Cek. Halo, halo. Ya, siap. Siap Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak Usni jenengan di bidang apa Pak? Atau semua bidang? Destinasi. Wah, destinasi. Destinasi saya. Destinasi Iya, sebenarnya itu banyak ya, Mbak Dia. banyak. Oke. Cuman jenengan Banyak. itu ngerekod pekerjaannya 2022 apa enggak ya, Mas? Oke. Iya. Jadi kalau langkah saya awal itu saya ngerekod Pak. Jadi di 2022 itu
kan di Apa Pemprov aja? ini kan ada kayak SKP kayak gitu ya, garap SKP kayak gitu. Nah, Iya, di SKP itu modelnya kayak gini. Nah, Januari, Februari, Desember itu ada, ini Agustus, ini lapai lagi, mesti tak kayak tanggal mas, tak kayak oh, tanggal, lagi ki nyapai, nah itu untungnya jono file, tak upload deh, itu tak tak golek cek iso, buat toko bukti, cek, nah habis dari situ baru di anu dirapikan di sing pertama tadi, file yang iya. form harus diisi ini yang mengenai pengelolaan dan pengembangan. Di sini baru kita pilih pekerjaan ini lima. Kira-kira sing mirip-mirip ini kayak apa nah baru. Oh, iki mirip iki mirip. Nanti katuk-katuknya ya mas aku dhewe gak pati. Soalnya yo ratusan ya nek diwaca sedina yo saras-sarasan pokoknya tak delok. Oh kira-kira ngene, kira-kira ngene. Nah, mungkin seperti itulah. Terus nek kalau yang untuk apa bahan konten tadi ya anu, Mas. Keluaran itu nah, bahan konten Bukan bukan yang bahan konten Mas Satria. yang apa Yang ya? penyusun mengidentifikasi masih di atas. Mengidentifikasi bahan. Nah, itu Mas. Nah, Bahan ini penyusunan strategi. mengidentifikasi bahan penyusunan mengidentifikasi. Ini I- sebenarnya Iki wis kalau boleh ketok tahu nggak yang share screen gua? kelihatan kelihatan. Heeh. Yang diidentifikasi bahan, saya agak kebingungan dengan redaksi Heeh. identifikasi bahan ini yang kita identifikasi apa dan nanti keluarannya apa. Nah, aku sebenarnya ya bingung ya mas. Cuman ya wis wis pokoknya tak isi Kalau dhisik. identifikasi gitu bukannya keluarannya data, nggih. Heeh. Jadi bentar ya, Boleh. dek iki ya. Dek ini iki ke anu mas. Menolak Caranya pasar gini ini. mas, caranya gini. Iya, 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 Caranya iya, itu iya. buka di SK-nya Pak Menteri Dek Menteri. SK Buka sih. 77. Heeh, SK 77 itu caranya Aku yang buka. ingin buka, tak buka no, tak tutup meneh marine. Nah, iki. Apa dek mau mas? Jenis pekerjaan ini? Mengidentifikasi penyusunan bahan. Bahan strategi. Dek ini bahan strategi itu bahan konten, bahan konten, bahan strategi. Nah, gitu. Melawan ini ya Nah, mas ya. ya, Nah ini butir kegiatannya kudu diapal nih mas. Kayak ini enam iya. mana ya? Ini diapal. Ah, Lah di sini apa? Ya wes analisis bahan yang digunakan untuk menyusun pedoman dan atau rancangan kebijakan secara efektif, meliputi produk, branding, tempat, campaign. Nah aku sih tak lapor nih kayak ini. iya. Kemana? DEP ya, Mas. Sih, tak buka ini. Aku nek kleru buka, file aku bahaya lagi. Ini bahan penyusunan strategi. Enggak ono. Nah, nah, bisa sih. Share screen sih. Kalau ini, nah, ini kan Mas, mengidentifikasi bahan Betul. penyusunan ini kan. Iya, iya. Nah, ini contohnya virtual tour. Nah, ini virtual tour. Itu ya wis pokoknya ini lah. Nah, pengembangan modul Isyafa Virtual Tourism.
Ya, laporan ini ya, gambaran umum, UFO, maksud tujuan, waktu tempat, strategi pencemaran luaran, put, Nek kayak gitu bisa aja itu apa maksudnya apa sambutan kepala dinas itu kan juga salah satu hasil identifikasi kita tuh kalau kita membuatkan sambutan kepala dinas yang terkait tema apa misalnya seperti itu kan kita pasti membutuhkan data-data yang kita identifikasi untuk dijadikan bahan sambutan. Iya, Nah, ngono ya jadi kena mungkin Mas. bahan sambutannya itu bisa kita masukkan Paparan juga bisa, bahan paparan. Paparan bisa. Nah, atau aku enek sing bentuknya kayak ngene iki. paparan pimpinan kita itu bahkan nah itu bisa kita pakai juga entah itu pemetaan ataupun identifikasi itu kan mirip-mirip ya pemetaan sama identifikasi itu ya kadang sih tak masuknya ya bahan paparan apa sambutan gitu. Iya, kayak gitu bisa pokoknya enek butuh bukti pekerjaannya kayak gitu. Siap. Kurang lebih seperti ini, Mas. Sing tak Kalau harap pemetaan itu kan ada permintaan dari luar misalnya kita merekomendasi desa wisata untuk ADWI. Nah, hasil rekomendasi kita itu bisa kita masukkan. Karena itu termasuk pemetaan. Pemetaan destinasi kan ada pemetaan, Ge. Iya. Nah, itu apa rekomendasi jenengan ke ADWI itu bisa dimasukkan atau rekomendasi jenengan untuk penghargaan Dewi Cemara. Itu kan kita kan pasti minta rekomendasi dari daerah. Nah, itu bisa jenengan masukkan untuk output daripada pemetaan. Atau misal event Mbak, event daerah ya. Kita kan kadang minta event daerah tuh ke daerah. Nah, itu misalnya daerah merekom beberapa eventnya, baik itu yang diselenggarakan oleh Pemda maupun oleh apa namanya, oleh swasta. Nah, itu bisa. ya. Izin Mas Satria. Iya, Mas. Mbak Dia, ketika nanti bicara rekomendasi, angka kriteria pun juga berbeda dengan identifikasi. Jadi rekomendasi nilainya lebih tinggi kalau di tempat saya. Dan itu lebih berbobot ketimbang identifikasi atau pemetaan. Iya. Gitu. Nah, aku Iya, masalahnya rekomendasi ini bukan rekomendasi yang apa namanya kayak resmi gitu, Mas Wawan. Kalau rekomendasi tahu. ADWI itu Saya masalahnya tahu. hanya by WA gitu loh. Saya tahu. Makanya sistem pelaporannya harus disesuaikan, Mbak. Itu tadi yang membuat kami di pendataan dan analisa pasar ribet. Karena mungkin yang di kabupaten kota yang di seksi pendataan dan analisa pasar mungkin kendalanya sama seperti di saya. Kalau di pendataan dan analisa pasar kita kan melibatkan pihak ketiga dan kabupaten kota. Nah, ternyata ketika melakukan analisa, menyusun analisa atau membuat rekomendasi itu harus dipilah ketika bekerja sama dengan pihak ketiga, mana yang dilakukan pihak ketiga dan mana yang dilakukan dinas. Nah, itu yang susahnya itu di situ, memisahkan di pelaporan. Begitu Bapak Ibu. orang mau jadi VJ lah aku, Mas. Itu menjadi bagian pekerjaan dari Pak Wawan. Budi ya. Oke, siap. Iya, ini kalau yang dari saya, ini kan saya nyatet nih 128 butir yang dari Kemenpan RB yang nomor 21 tahun 2000, Kemenpan RB nomor 11 tahun 2021. Itu memang masing-masing itu kalau identifikasi itu masih untuk ahli pertama, jadi ada angka kreditnya cuma 0,14. Misalnya contohnya ini penyusunan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan. Kalau identifikasi ada kodenya 006, angka kreditnya 0,14. Itu untuk ahli pertama. Kemudian kalau melakukan analisis bahan penyusunan strategi dinas, itu angka kreditnya 036 untuk ahli muda. Kodenya 0,007. Nah, seperti itu. Jadi memang masing-masing hierarkinya kalau ke ahli utama dia tinggi angka kreditnya, misalnya mempelopori dan mengembangkan konsep strategi destinasi, angka kreditnya 2,16 untuk ahli utama. Jadi memang masing-masing kalau identifikasi masih tingkatan yang pertama rendah, kalau udah analisis lebih tinggi dan memberikan konsep dan mempelopori itu udah lebih tinggi lagi kreditnya kalau nggak salah. Seperti itu. Ngapain Pak? Terima kasih. Nah, kalau yang saya lakukan, saya itu mengeprint dari semua ekin saya setiap hari dari Januari sampai Desember. Terus apa yang saya kerjakan, saya sesuaikan dengan kemudian yang ada di butir-butir 128 butir yang ada di Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif itu gitu. Dari situ bisa diidentifikasi
nanti lapornya seperti apa. Mungkin kira-kira begitu Ya. masukan dari saya. Makasih. Ekin itu apa ya Bu ya? Ekin. Oh, kinerja, maaf, dari Oh, SKP. alah. Oh, Maksudnya SKP kan ya gitu ya. SKP, nggih. SKP kan Macam-macam ada soalnya laporan Pak Chandra ya. hariannya, Kalau nggih. kita master BKD gitu. Oh ya, jadi kita Siap. kan dari laporan SKP itu kan ada laporan hariannya yang identifikasi Nggih. harian. Jadi per hari kita ngerjain apa aja itu saya print ulang gitu. Jadi rekodnya kayak Mas Satria tadi ya kita punya kan 2022 gitu. Jadi dari Nggih. situ dasarnya. Kalau enggak kita bingung kan, kita udah nggak tahu lagi kita ngerjain apa tahun Nggih. lalu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu, Pak. Izin, makasih. Nggih, matur Assalamualaikum. suwun Bu Happy. Salam. Nggih. Monggo Pak Chandra. Mungkin ini juga apakah dialami oleh teman-teman juga ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bahkan itu dilakukan harusnya oleh utama ya. Contoh di saya ada mempelopori kerjasama luar negeri. Kalau dilihat dari butir Adiatama itu nampaknya bahkan di utama. Karena di dinas di kami ya di provinsi itu juga ada beberapa kerjasama yang dilakukan secara konkret dengan luar negeri. Jadi ini mungkin pertanyaan juga ya, karena ini melampaui 2 kali jenjang ya. Jadi dari muda ke utama. Nah itu mungkin dari teman-teman kabupaten kota ada yang mengalami hal yang sama ya, seperti yang saya alami. Itu Pak Satria mungkin bisa dimoderator. Siap, 86 Pak Chandra. Tapi sebenarnya diambil kan juga popo kan Chandra. Tinggal persenannya ya kan. Kalau dua Iya dua betul sih, kalau dua menurut saya jenjang juga ya. gitu. Malah itu kan prestasinya kalau udah bisa bikin sampai strategi seperti itu. Jadi nanti kayaknya kalau menurut saya angka kreditnya itu mereka yang hitung. Tapi begitu kita bikin strategi atau mempelopori atau kebijakan itu yang udah merupakan tugas ahli utama, itu mestinya angka kreditnya langsung naik gitu. Itu logikanya menurut saya seperti itu. Baik, siap. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing kayak gitu. Nah, ini menjelang 12 Juni kira-kira itu nanti modelnya ya Mas, dilaporkan masing-masing gitu atau kita kolektif ya? Kolektif instansi ya. Oh ya, siap Pak Chandra, terima kasih informasinya. Jadi model pelaporannya adalah kolektif suatu instansi dari Magetan KP gitu ya. Pemprov KP. Jadi surat pengantarnya itu cuma satu toh Pak Satria? Ya, siap. Kalau memang satu instansi satu, Pak. Terus nanti listnya nama-namanya ngono ya. Oke, jadi linknya ada nama-namanya sama link Google Drive-nya itu loh. Iya. Karena kan link Google Drive kan dicantumkan dalam surat pengantar. Oh gitu ya. Aku baru tahu Mas. Kalau model seperti itu. Siap. Terima kasih. Iya. Jadi tambahan link Google informasi. Drive hasil pekerjaan itu dicantumkan dalam surat pengantar. Jadi kalau misalnya surat pengantarnya cuma satu, terus nanti ada lampirannya itu isinya nama-nama adiatama yang diajukan, nah itu sama link Google Drive-nya. Gitu. Siap, Mbak. Ya. Iya. Jadi tapi Harusnya link tadi Bu Happy tadi nggak perlu di print satu-satu Bu Happy, justru malah di-scan, ditaruh di file di Google Drive Bu Happy. Iya siap, memang maksudnya saya supaya kan enak lihat gitu. Saya kan orangnya manual Bu, maksudnya kan artinya saya kalau baca itu lebih susah. Jadi ini biasalah orang tua teh begitu. Saya print dulu, saya identifikasi, masih saya salin lagi, baru nanti saya bikin laporan, nanti yang file-filenya tuh saya share di Google Drive gitu. Begitu Ya. Bu. Saya salut semangatnya ini. Wah, Bu Happy aja semangat. Ya, ayo yang lain juga semangat. Mbak Dia yang semangat tetapi gak garap podo aja. Ya, Mbak Dia semangat banget Mbak Dia nih. Gak garap Saya deh, tak Pak. ngompori aja saya. Ya, padahal nggak butuh itu Budia itu. Kayak Iya, pusing. gak butuh, Pak. Oke, Nggih, barangkali ada mohon lagi. izin share juga barangkali ada yang ada perspektif lain. Ini kan kemarin di pertemuan kemarin itu kan di Bali itu kan disampaikan kalau kita itu sebagai subkor ada tambahan atau diakui angka kreditnya 25% dari angka kredit kumulatif. Artinya kalau angka kumulatif yang kita butuhkan untuk naik pangkat 100 berarti 25 angka kredit. Nah, itu apakah
secara otomatis kemudian diakui atau kita perlu memasukkannya di beberapa SPMK itu, apakah di pengelolaan, pengembangan profesi, Tapi di atau di SPMK nggak ono, Pak Usti. nggak ada kan ya? Heeh, Nah, nggak ono. Iku mutune neng dia, aku dia gak nah, paham. itu. Termasuk kemudian yang di Mungkin SK pengangkatan, kali ya, SK Sukor kita dilampirkan kali ya. oh iya, dilampirkan aja Bu ya. Termasuk SKJF kita itu kan katanya ada disebutkan angka kreditnya 250, ada yang 225, ada yang 275. Nah, itu angka terakhir itu setelah dikonversi ke angka kredit yang sekarang itu ada pengakuan juga sebenarnya di situ. Kayak saya 250 misalnya. Nah, ternyata yang 200 itu dibuang, yang 50 itu saving kita gitu. Saving kita ternyata. Dan itu juga saya nggak paham apakah kemudian itu secara otomatis juga diakui atau perlu kita masukkan di item-item di SPMK itu atau gimana. Ini saya kemarin kurang jelas. Nah, iki piye iki. Bingung kabeh. Bentar, Pak Satria lagi online. Pertanyaanmu piye to Husni mana? Aduh, Bama ini seru ini teko-teko. Enggak gini, di Mendingan aja loh Pak Husni. Upload dalam kita taruh di KB, SK ini kita taruh semua di G-Drive itu tampilkan nanti kan aja ya. akan dilihat sama penilai. Nah, Oke. nanti yang menetapkan angka kredit kita dapat berapa total terakhir tahun 2022 itu nanti ditetapkan oleh tim penilai itu. Iya. Maksud saya kan tidak perlu dimasukkan di apa itu butir-butir yang kita ajukan itu, usulkan itu. Ya, pengakuannya itu mungkin secara otomatis mungkin perlu kita lampiri dengan SKJF kita, kemudian SK subkornya, mungkin seperti itu. Tidak perlu dimasukkan. Nggak ada soalnya. Luar ya. Kan luar daripada butir-butir itu. Betul. Ya di SKM-nya. Karena Maksud di luar saya, kan karena di SKM-nya nggak ada ya. Kalau menurut saya sih mending SK-nya aja kita upload di dilampirkan G-Drive ya. bareng sama bukti-bukti pekerjaan kita kalau menurut saya sih. Siap. Iya. Mungkin yang lain ada pendapat. Iya, Mbak. Nek gak dilampirnya mana 25% ya. Sandra. Ya. Monggo, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi ya, ini sebatas pengetahuan kami yang kemarin ikut di pelatihan di Bali. Tapi kalau cara pengerjaannya yang kami paparkan tadi, kurang lebih harus ingat dulu pekerjaan kita dari tahun 2022. Setelah ingat, setelah dicatat, habis itu dibagi sesuai dengan uraian pekerjaan sesuai dengan butir-butir kegiatan. Di situ baru diolah, baru dicari yang lain kayak gitu. Oke, Sampun Mas Andra. Mas Aman. Mas Bama kayaknya ada yang mau tanyakan Mas Bama itu. Moga Pak Bama. Sementara mboten mawon mengke kula jiplak ngene Mas Husni niku. Wah, Mas Bama ini bingung kelihatannya nih Mas Bama. Ini mesti ngestro ini. Siap, kalau gitu kita tutup Pak Chandra ya. Pertemuan singkat hari ini. Terima kasih atas waktunya. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan kita bisa share-share lagi di grup Matersun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.